Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga di hari-hari, setiap hari kita dipenuhi semangat untuk terus belajar, dan belajar. Pada kesempatan ini, saya memulai uraian saya tentang metode penelitian kualitatif. Dan pada hari ini saya akan sharing atau membahas tentang dasar pertimbangan mengapa memilih penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif. Saudara-saudara sekalian, kedua jenis atau pendekatan penelitian ini tentu saja masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Bagi peneliti kuantitatif tentu mengklaim diri bahwa penelitian kuantitatiflah merupakan penelitian yang terbaik karena pembuktiannya cukup jelas karena menggunakan metode statistik. Sementara peneliti kualitatif juga mengklaim diri bahwa dengan penelitian kualitatif semua fenomena yang akan dijelaskan itu sangat jelas karena peneliti kuantitatif melakukan pembedahan terhadap fenomena sampai sedalam-dalamnya. Namun demikian tentu saja pemilihan kedua pendekatan ini memerlukan pertimbangan yang matang sebelum kita memastikan diri atau sebelum kita menentukan pilihan apakah kita menempuh pendekatan kuantitatif ataupun pendekatan kualitatif. Mari kita ikuti dengan saksama penjelasan berikut ini. Saudara-saudaraku sekalian, ada dua jenis atau cara berpikir dalam perkembangan pengetahuan, yaitu metode deduktif yang dikembangkan oleh Aristoteles dan metode induktif yang dikembangkan oleh Francis Bacon. Nah, metode deduktif adalah metode berpikir yang berpangkal dari hal-hal yang umum atau teori menuju pada hal-hal yang khusus atau kenyataan. Ya, jadi metode deduktif itu berpijak pada sesuatu kesimpulan yang umum, yang kemudian itulah yang menjadi teori. Lalu dari teori itu kemudian menuju pada hal-hal yang khusus atau sebuah fenomena. Nah, sebaliknya metode induktif justru berangkat dari sebuah hal yang spesifik menuju pada hal yang umum. Jadi metode berpikir induktif melakukan pengamatan, melakukan pemikiran yang spesifik pada hal-hal yang pada fenomena yang khusus, kemudian menuju pada kesimpulan yang umum, yang itulah kemudian menjadi cikal bakal teori. Jadi kedua metode berpikir inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar mengapa kita perlu menentukan apakah kita kuantitatif ataupun kita kualitatif. Metode kuantitatif versus kualitatif. Kegiatan penelitian memerlukan metode yang jelas, ya. Jadi sebelum kita melakukan penelitian perlu kita memperjelas metode apa yang akan kita gunakan.
Dalam hal ini ada dua metode penelitian, yakni metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, pada mulanya metode kuantitatif memang dianggap memenuhi syarat sebagai metode penelitian yang terbaik karena menggunakan alat-alat atau instrumen untuk mengukur gejala-gejala tertentu dan diolah secara statistik. Nah, pada awalnya pun saya ketika menulis skripsi di S1, namun waktu itu sudah namanya tesis ya, kami memang diarahkan pada penelitian kuantitatif karena waktu itu di kampus kami penelitian kuantitatiflah yang menjadi tren ya. Jadi mahasiswa yang memilih kuantitatif itu dianggap mahasiswa yang hebat, mahasiswa yang mampu menggunakan metode statistik di dalam menulis karya ilmiah. Tapi dalam perkembangannya, data yang berupa angka dan pengolahan matematis tidak dapat menerangkan kebenaran secara meyakinkan. Ya, jadi kemudian banyak orang berpikir, apaan sih angka-angka ini? Nah, saya sendiri ketika ujian S1 itu salah satu pertanyaan yang paling saya tidak bisa jawab ketika seorang penguji saya mengatakan, Saudara Samsia, kira-kira menurut Anda, jika angka-angka ini disodorkan kepada masyarakat untuk dibaca, untuk dijelaskan, apakah menurut Anda apa yang Anda jelaskan ini bisa dimengerti oleh masyarakat? Nah, dari situlah saya kemudian berpikir, pemikiran saya terkunci karena di dalam mindset saya bahwa metode statistik ini adalah metode terbaik ya. Metode kuantitatif ini terbaik karena bisa diuji kebenarannya dengan atau bisa kita membuktikan kebenaran dengan menggunakan statistik atau angka-angka. Namun di hati kecil saya juga berkata, iya benar juga sih. Kalau menyodorkan angka-angka kepada masyarakat yang awam statistik, maka praktis mereka nggak bisa ngerti apa yang kita tulis, apa yang kita maksudkan di dalam penelitian itu. Nah, dari situlah kemudian berikutnya saya pun mencoba untuk melakukan penelitian kualitatif. Sehingga saya bisa membanding mana di antara kedua ini yang memang lebih bisa memberikan keyakinan kepada para peneliti untuk membuktikan kebenaran hasil penelitiannya. Lalu oleh sebab itulah digunakan metode kualitatif yang dianggap mampu menerangkan gejala atau fenomena secara lengkap dan menyeluruh. Namun sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa mana yang terbaik kuantitatif atau kualitatif itu kita lihat dulu penjelasan berikut ini. Karena sekali lagi masing-masing keduanya memiliki kelemahan dan memiliki kelebihan. Masih membandingkan keduanya. Nah, di antara kedua metode ini sering timbul perdebatan di seputar masalah metode penelitian. Masing-masing aliran tentunya berusaha mempertahankan kekuatan metodenya. Ya, aliran Chicago, aliran Harvard, ya, masing-masing mengklaim bahwa metode kuantitatif yang terbaik, metode kualitatif yang terbaik, atau aliran di mana saja, ya, yang mengklaim diri bahwa jenis penelitian ini yang terbaik. Nah, salah satu argumen yang dikedepankan oleh metode penelitian kualitatif adalah keunikan manusia atau gejala sosial yang tidak dapat dianalisis dengan metode yang dipinjam dari ilmu eksakta. Nah, itulah pertimbangan utama mengapa kemudian metode kualitatif itu dilakukan.
Metode penelitian kualitatif menekankan pada metode penelitian observasi di lapangan dan datanya dianalisis dengan cara non-statistik, meskipun tidak selalu harus menabuhkan penggunaan angka. Jadi bukan berarti bahwa metode penelitian kualitatif itu mentabuhkan angka. Seringkali angka-angka juga dibutuhkan sebagai salah satu pembuktian, salah satu pengayaan di dalam memberikan argumentasi kita sebagai seorang peneliti kualitatif. Lalu pertanyaan yang mendasar adalah, kapan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif ini digunakan? Nah, tentu pertanyaan ini pelik untuk kita jawab, oleh karena tadi pertimbangannya masing-masing memiliki kelebihan, sehingga masing-masing mengklaim diri bahwa inilah yang terbaik. Baik, mari kita bahas satu persatu. Penggunaan metode kuantitatif. Kapan kita lalu memutuskan harus kita menempuh pendekatan kuantitatif? Satu adalah bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas, sudah ada masalahnya, sudah ada masalah yang akan kita teliti, sudah ada pertanyaan penelitian yang muncul di benak peneliti. Nah, masalah merupakan penyimpangan antara seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, antara rencana dengan pelaksanaan. Itulah masalah bagi penelitian kuantitatif. Jika terjadi penyimpangan, terjadi gap antara yang seharusnya dengan yang terjadi, maka itu masalah bagi metode kuantitatif. Atau aturan dengan pelaksanaan. Nah, itu masalah bagi para peneliti kuantitatif. Terjadi gap antara teori dengan praktek. Teorinya seperti ini, tapi prakteknya seperti ini. Wah, ini masalah. Maka peneliti kuantitatif tentu melihatnya itu adalah sebuah masalah yang harus dibuktikan. Antara rencana dengan pelaksanaan itu juga masalah. Karena terjadi gap, perencanaannya seperti ini, lalu pelaksanaannya seperti ini. Itu terjadi perbedaan. Mengapa terjadi perbedaan antara rencana dengan pelaksanaan? Maka itu adalah masalah bagi peneliti kuantitatif. Nah, dalam penyusun proposal penelitian, masalah ini harus ditunjukkan dengan data. Baik data hasil penelitian sendiri maupun dokumentasi. Jadi sebelum kita mengangkat masalah itu, harus dibuktikan ada data yang mendukung bahwa memang itu terjadi penyimpangan. Memang itu terjadi perbedaan antara teori dengan praktek. Memang terjadi penyimpangan, terjadi gap antara rencana dengan pelaksanaan. Misalnya, kita akan meneliti tentang kemiskinan. Nah, untuk membuktikan bahwa memang terjadi kemiskinan di suatu daerah, suatu areal, suatu kawasan, suatu negara, maka perlu kita menampilkan data pendukung, yaitu data orang miskin dari tahun ke tahun atau data kumulatif orang miskin dan sebagainya. Sehingga benar-benar kita bisa berangkat dari masalah itu, lalu kemudian kita berusaha menjawabnya. Pertimbangan kedua adalah bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Ya, jadi peneliti kuantitatif itu meneliti populasi, ya, meneliti banyak, karena dia meneliti masyarakat luas. Karena memang penelitiannya nanti bertujuan untuk melakukan generalisasi. Nah, metode penelitian kuantitatif cocok
untuk digunakan mendapatkan informasi yang luas tetapi tidak mendalam, ya. Jadi memang informasi yang akan kita hasilkan nanti itu adalah informasi yang cakupannya luas, meliputi populasi, tetapi informasi yang kita hasilkan itu tidak mendalam. Nah, bila populasinya terlalu luas, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Ya, jadi ada jalan keluar bagi peneliti kuantitatif bahwa bila populasinya terlalu banyak, terlalu luas, maka peneliti kuantitatif boleh menggunakan teknik sampling, ya, di mana populasi itu diambil sedikit untuk menjadi representasi dari populasi. Yang pasti teknik ini diperlukan satu teknik yang sangat akurat, ya, sehingga sampel yang kita pilih itu benar-benar mewakili populasi. Nah, ini akan kita kaji pada bagian penelitian kuantitatif. Nah, itu pertimbangan kedua. Lalu, pertimbangan ketiga adalah bila kita ingin mengetahui pengaruh atau perlakuan treatment tertentu terhadap yang lain. Oleh sebab itu, pada penelitian kuantitatif selalu dikenal istilah variabel independen dan variabel dependen. Variabel yang berpengaruh dan variabel yang dipengaruhi, karena memang tujuan penelitian kuantitatif itu ingin mengetahui pengaruh sebuah perlakuan atau treatment terhadap yang lain. Nah, untuk kepentingan ini metode eksperimen paling cocok digunakan, misalnya pengaruh jamu tertentu terhadap derajat kesehatan, ya, pengaruh vaksin COVID terhadap kekebalan tubuh masyarakat. Nah, itu diperlukan sebuah treatment. Nah, sehingga penelitian kuantitatif di sini yang paling tepat untuk digunakan, tidak bisa kualitatif. Nah, pertimbangan keempat, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dapat berbentuk hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Ya, jadi hipotesisnya di dalam penelitian kuantitatif wajib sebenarnya kita menuliskan hipotesisnya, karena hipotesis itulah nanti yang akan diuji pembuktian kebenarannya. Karena hipotesis masih merupakan kebenaran sementara kesimpulan nanti adalah merupakan kesimpulan akhir yang membuktikan kebenaran secara nyata. Jadi peneliti kuantitatif butuh hipotesis untuk diuji. Apakah itu hipotesisnya berbentuk deskriptif, komparatif, atau asosiatif. Ya. Pertimbangan kelima, mengapa kita harus menempuh metode kuantitatif? Bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Misalnya ingin mengetahui IQ anak-anak dari masyarakat tertentu, maka dilakukanlah pengukuran dengan tes IQ. Ya. Bila ingin menguji terhadap adanya keraguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Ya, jadi peneliti kuantitatif atau metode kuantitatif jelas ukurannya, bisa mengukur sesuatu dengan jelas karena nanti ukurannya jelas, bisa ditentukan validitasnya, reliabilitasnya, sehingga memang alat ukur yang digunakan itu benar-benar tepat untuk mengukur sesuatu yang ingin diukur. Nah, peneliti kualitatif tentu tidak bisa mengukur IQ
ya, karena mereka tidak memiliki alat ukur seperti yang digunakan oleh metode kuantitatif. Ya, nah inilah tentunya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh metode kuantitatif. Sehingga mau tak mau kita harus menempuh metode kuantitatif. Sementara, bagaimana dengan metode kualitatif? Apa yang menjadi pertimbangan mengapa lalu peneliti harus menggunakan metode kualitatif? Pertama, bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang, atau mungkin masih gelap gulita. Apa artinya? Bahwa para peneliti kualitatif belum mengetahui apa-apa tentang fenomena yang akan dia teliti. Masalah apa yang ada di dalam fenomena itu? Ya, apa yang harus kita ungkap dari fenomena itu? Para peneliti kualitatif masih menjajaki, ya. Jadi ada suatu fenomena yang muncul di masyarakat, ya, yang peneliti kualitatif sendiri belum mengetahui apa penyebabnya, mengapa terjadi, dan sebagainya. Nah, ketika terjadi COVID misalnya, munculnya virus COVID itu, para peneliti itu belum mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, apa yang melanda dunia waktu itu. Ya, para peneliti melakukan spekulasi, ya, macam-macam. Nah, lalu muncullah peneliti kualitatif, lalu kemudian peneliti kuantitatif mengujinya, ya. Jadi metode penelitian kualitatif mengkaji, kenapa begini, kenapa masyarakat terjadi galau, kenapa masyarakat tiba-tiba menjadi shock, ya. Lalu melakukan penyerbuan ke supermarket, macam-macam. Nah, itu adalah sebuah fenomena yang baru dan belum jelas mengapa terjadi hal demikian. Nah, ini yang menjadi sasaran empuk, ya, bagi para peneliti kualitatif. Nah, kondisi semacam ini cocok diteliti dengan kualitatif, karena peneliti kualitatif akan langsung masuk ke objek, melakukan penjelajahan dengan grand tour question, ya, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. Jadi peneliti kualitatif itu setelah melihat fenomena, lalu dia masuk melakukan penelitian pendahuluan, lalu dari penelitian pendahuluan itulah lalu ditemukanlah sebuah masalah. Melalui penelitian model ini, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu objek. Ibarat orang akan mencari sumber minyak, tambang emas, dan lainnya, itu dilakukan penjajakan. Ya, mendalami di mana sumber minyaknya, tambang emasnya di mana, seberapa dalam, semua itu dilakukan. Ya, karena peneliti kualitatif memang melakukan eksplorasi terhadap suatu objek penelitian. Nah, pertimbangan kedua adalah untuk memahami makna di balik data yang tampak. Nah, seringkali ada sesuatu yang masih abu-abu, ya. Datanya memang ada, tetapi perlu didalami secara seksama, maka disitulah penelitian kualitatif masuk untuk menjelaskan secara mendalam. Kemudian gejala sosial sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang. Ya, terkadang ada sesuatu yang diucapkan orang, namun sesungguhnya ucapan itu tidak seperti apa yang dia maksudkan. Itulah sebabnya perlu dilakukan interview mendalam untuk mengejar apa sebenarnya yang dia maksudkan itu. Kalau peneliti kuantitatif tidak bisa melakukan pendalaman, ya, karena pertanyaannya singkat,
lalu penelitinya tidak bertemu dengan orang yang diteliti, maka tidak bisa meminta konfirmasi. Kalau penelitian kualitatif, sesuatu yang tidak bisa maknai secara cepat, itu bisa dilakukan pendalaman. Ya. Nah, setiap ucapan dan tindakan orang sering mempunyai makna tertentu. Sebagai contoh, orang menangis, tertawa, cemberut, mengedipkan mata, memiliki makna tertentu. Tidak semua orang menangis itu karena sedih. Boleh jadi dia menangis karena gembira, dia menangis karena terharu, dia menangis karena bangga. Nah, tertawa juga seperti itu. Tidak semua orang tertawa karena ada sesuatu yang lucu. Tapi boleh jadi dia tertawa karena ada gangguan kejiwaan. Nah, mengedipkan mata, nah ini memerlukan pengkajian, ya, karena tidak setiap apa yang dilakukan orang itu sama dengan yang kita maksudkan. Perlu kita melakukan klarifikasi. Nah, disinilah kekuatan dari metode kualitatif. Kemudian yang ketiga, metode kualitatif itu bertujuan untuk memahami interaksi sosial. Ya, jadi dengan metode kualitatif, peneliti bisa memahami interaksi-interaksi sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diurai kalau peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif, dengan cara ikut berperan serta. Ya, jadi ada metode di dalam pendekatan kualitatif itu disebut dengan observasi partisipatori. Ya, jadi kita melakukan observasi dengan berperan serta. Ya, misalnya kita peneliti tentang pemulung, ya, mau meneliti bagaimana suka duka pemulung itu, bagaimana kehidupan seorang pemulung misalnya, maka kita harus berperan serta sebagai pemulung. Nah, di situ uniknya ya penelitian kualitatif. Nah, dengan berperan serta sebagai pemulung, maka dia bisa, peneliti kualitatif bisa mengetahui secara mendalam, oh seperti inilah kehidupan para pemulung, oh seperti inilah interaksi mereka, seperti inilah cara mereka mempertahankan hidup dan sebagainya. Dan selain ikut berperan serta, juga peneliti kualitatif melakukan wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut. Nah, dengan demikian akan dapat ditemukan pola-pola hubungan yang jelas ya dari interaksi itu. Penelitian kuantitatif tidak mampu melakukan hal-hal seperti itu karena mereka tidak masuk di dalam objek penelitiannya. Pertimbangan keempat tentunya adalah dengan metode kualitatif, seorang peneliti mampu memahami perasaan orang lain. Perasaan orang lain sulit dimengerti kalau tidak diteliti dengan metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data, wawancara mendalam, dan observasi berperan serta untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. Ya, misalnya kita mau meneliti mengapa masyarakat itu enggan untuk melakukan vaksin COVID misalnya. Nah, ini peneliti kualitatif harus masuk ke dalam, ya, dan bagaimana melakukan wawancara mendalam, menggali perasaan-perasaan mereka yang mungkin merasa takut, mungkin merasa karena berbagai isu dari media massa yang mengatakan bahwa melakukan vaksin itu berbahaya. Nah, inilah peneliti kualitatif masuk ke situ, menjajaki perasaan-perasaan orang yang akan diteliti. Mengapa mereka enggan untuk melakukan vaksinasi? Nah, peneliti kuantitatif nggak bisa melakukan itu, ya, karena mereka tidak melakukan interview mendalam, tidak ikut berperan serta di dalam penelitiannya.
Lalu pertimbangan kelima, tentu karena alasan akademik, ya. Kalau penelitian kuantitatif tadi itu adalah menguji teori, menguji kebenaran teori melalui pengujian hipotesis, tetapi metode kualitatif justru bertujuan untuk mengembangkan teori atau bahkan bisa menghasilkan teori baru dari fenomena yang diamatinya. Metode kualitatif cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh di lapangan. Teori yang demikian dibangun melalui grounded research. Dengan metode kualitatif, peneliti pada tahap awalnya melakukan penjelajahan. Selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam sehingga dapat ditemukan hipotesis yang berubah hubungan antar gejala. Hipotesis tersebut selanjutnya diverifikasi dengan pengumpulan data yang lebih mendalam lagi. Ya, jadi peneliti kualitatif itu menghasilkan proposisi-proposisi, ya, menemukan hubungan-hubungan antara satu hal dengan hal yang lain, menemukan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, lalu kemudian terakumulasi menjadi sebuah proposisi, lalu kemudian dari hubungan antar proposisi, kumpulan dari proposisi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, lalu kemudian itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya teori baru atau menjadi pengembangan dari sebuah teori. Bila hipotesis yang dibangun oleh peneliti kualitatif itu kemudian diuji kembali dan terbukti, maka akan menjadi tesis atau teori. Ya, jadi penelitian kualitatif menghasilkan hipotesis. Kalau tadi peneliti kuantitatif adalah sudah ada hipotesis, namun hipotesis itu perlu kembali dibuktikan kebenarannya. Ya, jadi di situ perbedaannya, satu yang menguji hipotesis, satu yang menghasilkan hipotesis untuk diuji, untuk dibuktikan agar hipotesis itu menjadi teori. Kemudian pertimbangan keenam untuk penelitian kualitatif, mengapa kita memilih menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memastikan kebenaran data. Data sosial sering sulit dipastikan kebenarannya. Saya pernah melakukan penelitian, dan penelitian saya itu datanya membuktikan bahwa data ini menolak teori besar, yang menolak grand theory, di mana hasil penelitian saya membuktikan bahwa tidak ada pengaruh, ya, tingkat pendidikan terhadap pendapatan. Padahal hasil penelitian atau grand theory yang dihasilkan oleh Gary S. Becker mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi tingkat pendapatan yang akan diperoleh seumur hidup. Ya, tetapi setelah saya melakukan penelitian di sebuah lokasi penelitian, justru tingkat pendidikan itu tidak berpengaruh. Justru semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, semakin pendapatannya rendah. Nah, lalu kemudian saya melanjutkan dengan pendekatan kualitatif untuk memastikan kebenaran data itu. Kenapa terjadi hal yang berbeda dengan semestinya? Mengapa datanya bertolak belakang dengan teori? Lalu kemudian ditemukanlah kesimpulan, ditemukanlah sebab. Oh, ternyata sebabnya seperti ini. Ya, itulah kegunaan daripada metode kualitatif. Dengan metode kualitatif, melalui teknik pengumpulan data secara triangulasi atau gabungan, karena teknik pengumpulan data belum tentu dapat menemukan apa yang dituju, maka kita harus mengganti dengan teknik-teknik yang lain. Mungkin sumber data yang kita dapatkan belum mampu memberikan data yang
sepenuhnya, maka kita perlu melakukan triangulasi sumber. Ya, jadi ada triangulasi metode seperti tadi. Ketika metode kuantitatif tidak mampu memberikan penjelasan, maka diperlukan triangulasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjadi pelengkap daripada metode sebelumnya. Begitu juga jika sumber datanya tidak mampu memberikan apa yang kita harapkan, informasi yang kita butuhkan, maka perlu kita melakukan triangulasi sumber. Nah, selain itu, dengan metode kualitatif, data yang diperoleh diuji kredibilitasnya, dan penelitian berakhir setelah data itu jenuh, maka kepastian data akan dapat diperoleh. Ya, jadi bukan berarti data metode kualitatif itu tidak ada uji kesahihannya, ya, namun tetap ada yang disebut dengan uji kredibilitas. Sehingga ketika melakukan yang satu, lalu kita lakukan lagi pengumpulan data berikutnya, kita kejar lagi sumber lain sampai kita benar-benar menemukan suatu kepastian, suatu kesimpulan akhir, baru kita bisa berhenti. Ibarat mencari siapa yang menjadi provokator, maka sebelumnya ditemukan siapa provokator yang dimaksud, maka penelitian itu belum dinyatakan selesai, ya. Jadi harus benar-benar menemukan sumber aslinya, sumber yang dari segala sumber, ya, untuk kita mendapatkan satu kepastian dari kebenaran yang ingin kita cari. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah tadi beberapa pertimbangan, ya, mengapa kita harus memilih kuantitatif dan mengapa kita harus memilih kualitatif. Kita tidak boleh sembarangan berangkat dari mana, lalu kita mau berujung kemana, lalu kita memilih metode penelitian yang tidak jelas. Jadi dari pertimbangan-pertimbangan tadi, kalau peneliti kuantitatif ada 6 pertimbangan, kalau penelitian kualitatif ada 6 pertimbangan yang bisa dipelajari, bisa Anda cermati, sehingga nanti pada saat ingin melakukan penelitian, apakah itu penelitian skripsi, penelitian tesis, maupun penelitian disertasi, maka pertimbangkan ke 5 pertimbangan untuk kuantitatif dan 6 pertimbangan kualitatif. Nah, tentu saja uraian ini masih sangat terbatas, masih banyak pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin saudara-saudara sekalian bisa temukan dari sumber yang berbeda. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga uraian ini bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, share, komen yang baik-baik, dan klik tombol subscribe-nya untuk bisa mengikuti sajian berikutnya tentang metode kualitatif.